Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Setio dengan NIM 211070202 akan melakukan ujian praktek tentang patologi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama itu sistem saraf pusat epilepsi. Tuan Y berusia 48 tahun, masuk rumah sakit dengan riwayat penyakit sejak 4 minggu ini sering mengalami kejang-kejang. Kejang terkadang dimulai dari kedua tangan kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Dan saat mengalami kejang, kesadaran menurun. Setelah diwawancarai lebih dalam, kurang lebih 1 tahun lalu pernah mengalami kejang namun tidak sesering sekarang. Bahkan pernah jatuh dari tempat tidur saat kejang. Sesudah kejang, badan pegal-pegal dan kepala nyeri. Ia juga punya riwayat post-trauma kepala pada umur 19 tahun. Pada kasus tersebut, diagnosa yang didapat yaitu pasien mengalami epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang gejala kompleks dengan beberapa faktor resiko dan dalam banyak kasus memiliki kecenderungan genetik dan yang kuat dibandingkan dengan kondisi dengan ekspresi tunggal dan penyebab tunggal. Komorbiditas semakin diakui sebagai penanda etiologi dan prognostik yang penting. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas sel saraf di otak terganggu, yang menyebabkan kejang. Selama kejang, seseorang melakukan perilaku, merasakan gejala dan sensasi abnormal. Kadang-kadang termasuk kehilangan kesadaran. Epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelainan genetik atau cedera otak yang dialami seperti trauma atau stroke. Penyebab dari epilepsi sendiri itu gangguan listrik di otak yang dapat disebabkan antara lain oleh kerusakan jaringan misalnya tumor. Dan akibat gejala sisa dari suatu penyakit dapat juga penyebab tidak diketahui atau faktor genetik. Gejala yang didapat yaitu pusing, pandangan berkunang-kunang, alat pendengaran kurang sempurna, kekurangan keluar kerinfan berlebihan, dan keluar busa dari mulut. Pertolongan yang dapat dilakukan yaitu melonggarkan baju, miringkan kepala ke samping untuk mencegah lidah menutupi jalur pernapasan. Hindari benturan kepala atau bagian tubuh yang dari benda keras, tajam atau panas. Jangan memasukkan benda keras di antara gigi karena dapat menyebabkan gigi patah. Setelah kejang, biarkan penderita beristirahat. Bila serangan berulang-ulang dalam waktu singkat atau penderita mengalami luka berat, segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Yang selanjutnya itu sistem saraf tepi. Yang diambil itu GBS, Guillain-Barré syndrome. Pasien perempuan usia 35 tahun dengan keluhan kedua tungkai lemah dan semakin susah dibawa berjalan. Tidak ada kesemutan, semakin lama semakin memberat dan setelah itu mengenai kedua lengan atas. Pasien lumpuh seluruh anggota gerak. Sebelumnya mendapat influenza kira-kira 3 minggu. Dengan keluhan waktu itu demam disertai nyeri seluruh sendi. Menurut kasus di atas, penderita pasien di atas yaitu GBS, Guillain-Barré syndrome. GBS merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sistem saraf tepi. Kondisi ini ditandai dengan kesemutan dan kelemahan otot pada tungkai yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Pada sindrom Guillain-Barré, sistem kekebalan tubuh merusak mielin, yaitu selaput saraf yang melindungi sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi sendiri berfungsi mengirim sensasi dari tubuh ke otak dan perintah gerak dari otak ke otot. GBS merupakan kumpulan gejala kelemahan pada anggota gerak dan kadang-kadang dengan sedikit kesemutan pada lengan atau tungkai, disertai menurunnya refleks. Selain itu, kelumpuhan dapat juga terjadi di otot-otot penggerak bola mata sehingga penderita melihat suatu objek menjadi dua yang dapat disertai gangguan koordinasi anggota gerak. Penyakit GBS sudah ada sejak tahun 1859
Nama Guillain-Barré diambil dari dua ilmuwan Prancis, Guillain dan Barré, yang menemukan dua orang prajurit perang di tahun 1916 yang mengidap kelumpuhan kemudian sembuh setelah menerima perawatan medis. GBS termasuk penyakit langka dan terjadi hanya 1 atau 2 kasus per 100.000 di dunia tiap tahunnya. GBS dapat diobati, angka kesembuhan terjadi sempurna 75-90% dengan cara pengobatan dan fisioterapi. Bagi kasus-kasus tertentu dilakukan penggantian plasma dengan maksud untuk menghilangkan efek menurunnya kekebalan autoimun. Terapi ini akan dapat menyembuhkan penderita. Selain itu dapat juga dilakukan infus imunoglobulin. Pada sebagian kasus tidak jarang penderita secara bertahap dapat pulang setelah dirawat beberapa lama. Sedangkan pada kasus-kasus tertentu ada yang membutuhkan bantuan alat nafas atau respirator, dan pada kasus yang sangat berat dengan gangguan nafas yang tidak tertolong, penyembuhan dimulai 2-4 minggu setelah progresivitasnya berhenti. Pengobatan medis dan perawatan yang baik sangat mempengaruhi hasilnya. Pada kebanyakan kasus, terjadi perbaikan spontan. Kadang-kadang pengelola menjadi sangat rumit dan melelahkan. Pada manula, penyembuhan umumnya lebih lambat dibandingkan anak-anak. Edukasi penderita dengan menerangkan pada keluarga mengenai penyakit ini dan acara pengobatan serta fisioterapi menyeluruh harus dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.